Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di catatan farmasi. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu resep, kemudian komponen resep yang lengkap itu apa saja, terus contoh bentuk resep dokter itu bagaimana, dan resep-resep untuk obat segera itu tandanya apa-apa saja. Oke, resep itu adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter umum, kemudian maupun dokter spesialis. Yang intinya dia gelarnya dokter. Dokter itu ada dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita. Jadi resep itu dituliskan oleh dokter, baik itu dokter gigi maupun dokter hewan, kemudian diberikan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatnya kepada si penderita. Nah, suatu resep yang lengkap itu harus memuat apa saja? Harus memuat nama, alamat, nomor izin praktek dokter, maksudnya sebagai dokter gigi atau dokter hewan atau dokter spesialis apa gitu ya. Kemudian tanggalnya jangan lupa, setiap penulisan resep, nama setiap obatnya dan komposisi obatnya. Dan ada tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jangan lupa dituliskan nama pasien. Kalau misalnya dia pasiennya itu hewan, untuk dokter hewan, maka jangan lupa dituliskan jenis hewannya, umurnya, serta alamat pemilik atau pemilik hewannya. Kemudian tanda serut atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Oke. Nah, contoh bentuk resep dokter seperti berikut ini. Resepnya dari dokter SH Puji Hadi. Nah, di sini kita lihat lengkap atau tidak ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dia harus ada nama dokternya, kemudian ada alamat dokternya, alamat praktek dokternya ya. Namanya, alamat praktek dokternya, dan tempatnya itu dituliskan. Ini yang disebut dengan inskripsio. Ya, kelengkapan resep itu harus ada inskripsio ini. Kemudian aturan pakai obat yang tertulis, signatura. Ada atau tidak? Ada ya, signatura. STDD-C. 3 kali sehari, 1 sendok makan. Ini yang disebut dengan signatura. Oke, paham? Kemudian jangan lupa paraf dokter ya. Setiap penulisan akhir resep itu ada paraf dokter yang disebut dengan subskripsio. Ya. Tanda buka penulis resep R. Tanda R ini adalah invokasio. Kemudian nama obat, jumlah, bentuk yang akan dibuat, dan cara pembuatannya. Ini semua disebut dengan preskripsio. Atau ada yang menyebutkan dengan ordinasio. Dan ini nama pasien, umur pasien, alamat pasien, itu pro. Oke, paham? Ini bisa kita lihat di bawahnya. Pembagian suatu resep yang lengkap. Ada inskripsio, signatura, subskripsio, invokasio, dan ordinasio. Ini sangat diperlukan bagi farmasi untuk mengetahui apakah resep itu asli atau tidak. Jadi harus lihat kelengkapannya. Oke. Kemudian resep untuk pengobatan segera. Nah, ada resep-resep yang harus disegerakan. Itu resep-resep darurat, maka dokter akan memberikan tanda apa di ujung resep. Di ujung resepnya itu akan diberikan tanda situ. Situ itu artinya segera, urgen itu penting, statim itu penting, PIM, periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Jadi 4 tanda ini harus didahulukan daripada resep yang lain jika ada tanda situ, urgen, statim, dan PIM. Oke. Nah, bila dokter ingin agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis ITER. Di ujung resep itu ditulis ITER jika dokternya mau mengulang resep untuk berikutnya. Ditulis berapa kali resep boleh diulang. Misalkan ITER 3, artinya resep dapat dilayani 1 yang pertama ditambah 3 kali pengulangan, jadi 4 kali bisa diulang. Nah, tapi untuk resep yang mengandung narkotika tidak dapat ditulis ITER, tapi selalu dengan resep yang baru karena mengandung narkotika. Oke, sekian dulu catatan farmasi kali ini. Jangan lupa di follow akun TikTok saya di catatan farmasi dan subscribe channel YouTube saya di catatan farmasi. Okay, see you next video and bye bye.